duduk kembali ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah lewat live streaming daripada gereja ini. Kita bersyukur karena Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk kita boleh beribadah, saudara. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang saya percaya akan membawa kita terus alami kemenangan seperti tahun ini ya, jadi tema kita. Kalau minggu kemarin kita belajar bersama-sama tentang menang atas ketakutan, saya percaya bahwa saudara sudah mendapatkan pengalaman-pengalaman untuk menang terhadap ketakutan ya. Dan pastikan bahwa saudara bisa bersaksi buat orang lain pengalaman-pengalaman saudara menang terhadap ketakutan, karena kemenangan saudara bukan hanya untuk saudara sendiri, tapi saudara harus bagikan kepada yang lain, menguatkan dan membangun yang lain, saudara. Hari ini kita akan belajar menang atas kekhawatiran. Menang atas kekhawatiran. Matius pasal yang ke-6 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-34. Matius 6 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-34. Saya kita semua melihat ayat-ayat ini, saudara. Saya rindu kita akan membaca ayat ini berganti-gantian. Saya baca ayat yang ke-25, saudara baca ayat yang ke-26. Dan nanti kita sama-sama akan baca di ayat yang ke-34. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema di sanalah hal kekhawatiran, saudara. Sudah dapat? Katakan amin. Oke, saya baca ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara, 26. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga bakung itu. Bunga itu maksudnya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sama-sama kita ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara bisa bandingkan ayat-ayat ini juga di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat 23 sampai yang ke-31. Ini bicara hal yang sama, saudara. Jadi ternyata kalau kita belajar, ini tulisan Matius yang berbicara tentang konteks daripada orang-orang di zaman dia. Waktu itu di zaman Yesus, di mana banyak orang-orang itu memang pada kenyataannya mengalami kekurangan yang namanya makanan, mengalami namanya kekurangan pakaian, saudara. Karena ya kehidupan yang dibawa orang-orang percaya waktu itu di bawah
menengah ke bawah lah, termasuk orang-orang yang bukan berada, saudara. Tetapi ketika kita mempelajari ayat ini, ternyata belajar tentang kekhawatiran ini bukan hanya dialamatkan kepada orang-orang yang memang dikatakan minus saja, orang-orang yang punya masalah di dalam misalkan ekonomi mereka yang rendah, bukan, saudara. Tetapi ini ternyata juga menyangkut orang-orang yang berada, saudara, mengalami hal yang sama. Apa buktinya, saudara? Jadi kalau kita melihat ternyata Alkitab, dan bahkan mungkin kalau kita bisa artikan secara umum, kekhawatiran itu adalah ketakutan, kegelisahan, kecemasan akan masa depan yang belum pasti. Dan kadang-kadang ini belum ada wujudnya, saudara. Jadi semua orang siapapun punya yang namanya kekhawatiran. Jadi ternyata kekhawatiran ini ada awalnya karena dosa, saudara. Jadi karena dosa mempengaruhi seluruh aspek hidup manusia. Bukan hanya dalam aspek rohani saja yang terpengaruh. Orang berkata rohani terpengaruh karena dosa. Tetapi sebetulnya dia mempengaruhi sampai emosi kita, sampai kepada perasaan kita, dan akhirnya mempengaruhi sampai kepada tubuh kita, saudara. Jadi dosa ini adalah penyebab awal kenapa kekhawatiran itu ada bagi manusia, saudara. Mungkin saudara berkata bahwa apa betul semua orang mengalami kekhawatiran? Kenyataannya demikian, saudara. Orang yang miskin karena ekonomi mereka khawatir karena kemiskinannya. Tapi orang yang kaya, orang yang punya banyak hal, mereka khawatir dengan kelebihannya, saudara. Mereka khawatir dengan kekayaannya. Betul tidak? Ada orang yang bukan hanya karena kemiskinannya dia khawatir, tetapi karena kekayaannya. Dia sudah punya andai-andai yang sebetulnya tidak ada sebetulnya akan terjadi, tetapi dia sudah berpikir, wih, apa yang akan terjadi dengan perusahaan saya ya? Apa yang akan terjadi dengan bisnis saya ya? Walaupun belum ada wujudnya sebetulnya, belum terjadi, tetapi itu banyak, pada dasarnya banyak merusak, saudara. Mari kita lihat, apa betul sekali lagi orang-orang pada umumnya orang-orang mengalami yang namanya kekhawatiran ini. Contoh banyak hal, saudara. Saya akan kekurangan waktu kalau mau beritahukan bagi kita. Misalkan orang yang belum menikah, misalkan yang belum menikah ini sudah siap-siap menikah ini, dia khawatir kalau apa? Tidak menikah. Contohnya kepada orang yang sudah menikah. Waktu dia sudah menikah, ada lagi nggak yang dia khawatirkan? Adalah. Dia khawatir begini, saudara. Takut atau dia khawatir tidak punya anak, saudara. Saya tanya bagi kita semua, ketika sudah program nanti punya anak, ada khawatir nggak? Muncul khawatir yang lain lagi. Ini kalau nanti lahir anak, ini belum baru perencanaan loh, sudah khawatir. Kalau nanti anak lahir, mau sesar atau mau normal? Mereka bilang semua resikonya ada. Sudah ada anak, masih khawatir lagi nih. Dia mau keluar ini, nanti kalau dilahirkan ini normal atau apa itu sudah mungkin bisa dilewati. Tapi nanti kalau lahir, ini sempurna atau ada cacatnya, saudara. Jadi segala hal ini bisa dikhawatirkan. Dan bagi beberapa orang, hampir segala hal dia bisa khawatirkan, saudara. Makanya saya berkata saya akan kekurangan waktu ketika mau menyampaikan tentang kekhawatiran-kekhawatiran orang. Semua, mau pemuda, mau orang tua punya kekhawatiran yang lain. Anak banyak, tapi khawatir begini, saudara. Kira-kira siapa yang akan urus saya kalau saya sudah tua? Padahal anak banyak. Dia punya kekhawatiran, takut nanti terlantar, saudara. Padahal punya anak. Kalau yang tidak punya anak, wah lebih lagi, saudara. Yang punya anak aja khawatir. Apalagi, saudara. Banyak hal, semua dalam berbagai segi. Punya keluarga juga begitu. Anak-anak muda, terlalu banyak kekhawatiran ke depan, saudara. Apalagi lihat keluarga-keluarga atau lihat orang tua yang hancur-hancuran hubungan keluarga, suami istri. Langsung punya pikiran ke depan begini. Waduh, kalau saya dapat suami, dapat istri, kira-kira seperti ini tidak? Jadi banyak hal, saudara, yang
pada akhirnya bisa dikhawatirkan. Banyak kekhawatiran yang akan bisa ada di sekitar kita, saudara. Jadi kalau kita mau, tidak usah cari-cari yang kita perlu khawatirkan. Itu ada di mana-mana, saudara. Jadi kita tidak bisa mengelak atas segala hal. Karena apa? Ketika bicara tentang masa depan ini atau sesuatu yang di depan ini memang sesuatu yang belum pasti, saudara. Orang yang sudah merencanakan yang sehebat apapun, tetap saya tanya, pastinya berapa persen? Pasti orang akan bilang bahwa dia tidak bisa bilang 100% pasti, saudara. Karena memang yang depan ini kita tidak bisa kendalikan, saudara. Demikian kita mengerti bahwa betapa rentannya manusia, betapa tidak berdayanya kita untuk menguasai situasi kita, apalagi menguasai masa depan kita, saudara. Jadi rentannya manusia inilah makanya ada Tuhan, saudara. Jadi ketika orang-orang yang tidak mengerti tentang prinsip ini, saudara, mereka akan hanyut terus dalam kekhawatiran. Mereka akan terus terbebani dengan kekhawatiran. Tidak bisa dihentikan kehidupan kekhawatiran mereka, saudara. Mereka berputar-putar terus dalam kekhawatiran mereka. Khawatir kanan kiri, khawatir A, khawatir B, semua, saudara. Dan saya percaya bahwa berita firman Tuhan hari ini mungkin bagi saudara sudah sering saudara dengar. Tetapi saya percaya akan up to date dengan apa yang saudara sedang khawatirkan hari ini. Berapa banyak hari ini lagi khawatir? Atau aman-aman saja? Sonde ya? Luar biasa. Jemaat-jemaat di tempat ini, jemaat-jemaat di rumah, ada yang khawatir? Tidak, Pak. Tidak salah lagi, terlalu banyak. Jadi mari kita lihat bersama-sama. Jadi kekhawatiran ini sebetulnya kita sudah mengerti. Ini belum ada wujudnya. Ini belum pasti, ini belum kelihatan sebetulnya. Kalaupun sudah kelihatan belum terjadi. Tapi toh kenapa bisa membuat kita cemas luar biasa? Kenapa membuat kita panik luar biasa? Kenapa membuat kita bisa gelisah? Hampir kepada beberapa orang nggak bisa tidur, saudara. Memikirkan tentang kekhawatiran hidupnya. Mari kita lihat bersama-sama, saudara. Apa itu kekhawatiran menurut Alkitab? Ternyata kenapa kekhawatiran ini sampai di ayat ini sampai 4 kali Tuhan singgung tentang jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Saudara mengerti kalau diulang-ulang begini berarti penting sekali dan tidak bisa kita tinggal di dalam kekhawatiran itu. Khawatir dalam Alkitab ternyata dari akar katanya itu merin mao, belajar sedikit ya. Artinya adalah membagi atau menggambar arah yang berbeda. Mungkin saya bisa jelaskan lebih simple begini, saudara. Jadi ternyata kekhawatiran itu kalau berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, dia berkata membagi pikiran kita, membagi fokus kita, dan bahkan membawa, bukannya membagi, tapi membawa hidup kita menjauh dari fokus yang utama, dan lebih lagi dikatakan menjauh dari Tuhan. Jadi kalau engkau terus terbebani, terus tenggelam dalam kekhawatiran, ingat, itu bukan hanya membagi fokus kamu, yang kalau misalkan terbagi fokus, ya mungkin ke saudara masih berkata masih ada setengah, mungkin kalau cuma terbagi setengah masih ada setengah buat Tuhan, atau buat yang hal yang utama. Tetapi kalau kita biarkan, dia bukan hanya akan membagi, tapi dia akan menarik fokus kita. Sampai di titik yang paling puncak, saudara. Menarik kita ke arah yang berbeda. Sudah jauh sekali dari tujuan yang sebenarnya, saudara. Itu sebabnya dikatakan bahwa khawatir ini sangat merusak, saudara. Karena bukan hanya membagi, tapi menarik hidup kita jauh daripada rancangan Tuhan. Jauh daripada Tuhan itu. Jadi misalkan itu yang dilakukan oleh kecemasan, yakni membagi pikiran kita, membawa kita ke arah yang lain, saudara. Jadi bukan arah yang sebenarnya atau yang sejati kepada hal yang lebih penting, tetapi membawa kita keluar jauh meninggalkan arah yang sebenarnya itu. Makanya dikatakan kalau Alkitab jangan khawatir, artinya berhenti, stop membiarkan diri ditarik ke arah yang berbeda.
Jadi jangan khawatir, sekali lagi adalah stop atau berhenti dari arah yang berbeda ini, saudara. Yang sudah menarik kita ke arah yang berbeda ini, kita stop, saudara. Kita berhenti. Itu artinya jangan khawatir. Tetapi kalau kita mempelajari, saudara, pada umumnya dikatakan bahwa khawatir itu bersifat negatif, sudah pasti, saudara. Tetapi ternyata ada juga kekhawatiran secara positif, saudara. Memang ini sedikit, saudara. Kekhawatiran misalkan anak muda, khawatir tentang misalkan masa depan misalkan, atau lebih tepatnya lebih dekat lagi, misal khawatir tentang wah kita mau ujian air nih. Khawatir yang membuat engkau harus mempersiapkan dirimu, ini baik, saudara. Kamu merasa kamu kurang dalam persiapanmu, membuat engkau harus ada persiapan, itu khawatir yang positif, saudara. Jadi memang tidak semua khawatir dalam yang kita alami ini adalah negatif. Tetapi saya mau katakan hampir semua ini negatif. Hanya ada sebagian sedikit saja. Tetapi khawatir yang membuat kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik, itu hal yang positif. Tetapi tenggelam, terbebani, sampai kita tidak bisa tidur, sampai itu membuat kita cemas, sampai membuat kita itu menjadi gelisah, sampai kita bisa stres, dan bagi beberapa orang bisa sampai sakit penyakit, mah mulai kambuh, atau dulu tidak ada sakit mah, sudah sakit mah, ini dia. Ini sudah pasti khawatir yang negatif, dan sudah pasti kita tahu bahwa khawatir ini khawatir yang berdosa, saudara, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan mari kita lihat yang selanjutnya, saudara. Jadi kekhawatiran itu sekali lagi pada umumnya bersifat negatif, sekalipun ada yang sifatnya positif juga. Kenapa disebut kekhawatiran ini sangat merusak, saudara, atau buruk? Karena ini cenderung tidak bisa memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Bagi orang percaya ini sangat-sangat tidak memberikan kemuliaan buat Tuhan. Dari mana kita tahu, saudara? Dari pengetahuan kita tentang Tuhan itu hidup. Di hadapan Tuhan kita sudah tidak berkenan kepada Tuhan karena kita meragukan Dia, saudara. Dan kalau dilihat oleh orang-orang di sekitar kita pun hal yang sama bisa terjadi, saudara. Orang-orang akan berkata bahwa wah, ini orang percaya kepada Tuhan aja seperti ini, saudara. Jadi orang-orang akan juga tidak bisa percaya kepada Tuhan. Karena apa? Melihat orang-orang percaya pun mengalami kekhawatiran yang parah. Dan selanjutnya, jadi ini juga akan membuat kita cenderung diarahkan fokus kita kepada hal-hal yang kurang penting, saudara. Dan yang penting ini akhirnya tidak maksimal, saudara. Mari saya bawa kepada kita semua untuk melihat bentuk-bentuk kekhawatiran yang ada dalam Alkitab, saudara. Yang pertama, supaya kita bisa mengidentifikasi kekhawatiran saya sekarang yang seperti apa ya. Seperti kemarin ketakutan yang kita belajar ya. Kekhawatiran disebutkan yang pertama adalah bentuknya itu bisa bicara tentang kekhawatiran akibat dari kejahatan atau kesalahan yang kita lakukan, saudara. Jadi karena ada kesalahan seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa dalam Kejadian 3 ayat 7 sampai 11, mereka khawatir itu mereka akhirnya bersembunyi, saudara. Karena khawatir mereka bagaimana cara untuk mereka tidak ketahuan, saudara, mereka punya kesalahan. Dan banyak orang-orang yang ada dalam kondisi ini akhirnya mereka membuat keputusan-keputusan yang banyak kelirunya, saudara. Mereka berdosa di hadapan Tuhan misalkan, atau dia berdosa melakukan sesuatu yang tidak berkenan di keluarga misalkan. Sebagai seorang suami misalkan, ada suami yang mulai tidak benar, saudara, di dalam hidup rumah tangganya. Dia sembunyi-sembunyi, misalkan WA dengan dulu mantan gitu, misalkan. Sembunyi-sembunyi, saudara. Dan saya percaya bahwa orang-orang jenis begini punya hati nurani yang sebetulnya Tuhan taruh di hati dan membuat mereka sebenarnya tidak tenang. Sampai-sampai kalau lepas handphone, saudara, mau makan atau apapun, tidak mau kalau handphone ini akhirnya jatuh ke istri kah atau siapa yang baca, tidak mau. Sehingga ada banyak suami istri yang akhirnya punya komunikasi yang tidak sehat, saudara, yang ditunjukkan dengan apa?
Pokoknya suami punya PIN sendiri, istri punya PIN sendiri, saudara. Tidak boleh baku copah handphone. Ada di tempat ini seperti itu? Tidak ada ya. Pokoknya handphone secanggih apapun istri harus tahu PIN-nya ya. Suami juga sama, saudara, harus bisa tahu. Jadi suami bisa lihat, istri juga bisa lihat. Saya lihat ada banyak yang bisa connect, saudara. Misalkan Facebooknya bisa connect, dikirim ke saya, bisa kekirim ke ibu, saudara. Jadi bisa seperti itu. Itu bicara tentang ya kita terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, saudara. Karena yang namanya kalau yang salah kali tutup-tutupi tetap kebongkar juga. Betul? Sehebat apapun kamu tutupi, mau sehebat apapun kamu cara menutupi itu, satu saat pasti akan ketahuan. Kadang-kadang kita berpikir ya, kalau satu saat akan ketahuan, ngapain juga kita simpan ya? Tapi itulah kita berpikir kita hebat, saudara. Ada suami-suami yang coba simpan, tetap istri tahu. Saya bercanda dengan beberapa orang dekat-dekat saya. Saya bilang begini, ingat loh, apa yang kamu buat pasti satu saat kita akan tahu. Dia tanya begini, memang Pak Pendeta punya penglihatan begitu kah? Oh tidak. Saya bilang saya punya CCTV yang ada di mana-mana. Wah, begitu kok? Iya. Satu saat pasti akan ketahuan. Dan memang ketika saya punya pengalaman dengan seorang ini, dia berkata ini, kok betul ya? Iya benar, bisa ketahuan. Jadi kalau toh akhirnya ketahuan, ngapain juga kita bohong, saudara. Dan mari kita lihat bersama-sama, ternyata ada kejahatan yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, yang coba kita tutupi. Dan ini memang betul, kalau khawatir yang begini, puji Tuhan, saudara. Daripada yang begini-begini pun, so tidak ada khawatirnya, saudara. Ada yang begitu? Saya pikir bahwa tidak ada, di dunia ini tidak ada, saudara. Mau bikin biasa-biasa pun, orang bisa tahu kita bohong, saudara. Ada kan berkata, tidak, saya tidak ambil. Orang cuma lihat ini, betul? Langsung mulai tidak berani lihat mata, langsung mulai mata kemana-mana, itu sudah itu. Jadi terlalu gampang sebetulnya. Jadi orang khawatir karena apa yang dia lakukan salah, saudara. Dan saya berkata sebenarnya ini baik. Tetapi mari kita lihat bahwa ini jenis kekhawatiran yang pertama. Dan saya berharap kekhawatiran ini bisa kita alami, dan ini membawa kita makin mendekat kepada Tuhan, adakan pemberesan. Kalau dengan orang-orang, ya kita juga harus pulih, saudara. Dan saya pikir bahwa ini adalah kekhawatiran yang sangat baik, saudara. Kekhawatiran yang membuat kita mempertanyakan setiap sikap kita ini. Benar nggak yang saya buat ini, saudara? Benar nggak yang saya putuskan ini? Ini apa-apa, saudara. Tetapi ketika sesuatu yang tidak bisa diubah lagi, ya kita harus bisa minta ampun di hadapan Tuhan, dan kita harus tanggung jawab dengan apa yang kita sudah lakukan, saudara. Dan yang berikut, bentuk yang lain, khawatir pada realitas kematian yang pasti akan kita alami, saudara. Nah, kalau kemarin ketakutan sama, saudara. Rata-rata orang takut mati, saudara. Khawatir juga sama. Jadi kita sudah mulai mikir begini, ketika ada orang mati, biasa kita mulai memikirkan tentang kematian. Sebetulnya ini baik. Kalau kita dalam hubungan yang baik dengan Tuhan, ini baik, saudara. Tapi kalau tidak dalam hubungan yang baik dengan Tuhan, kita mulai pertanyakan, saudara. Kita hari ini sehat. Kita mulai lihat, wah, orang yang sehat mulai pikir, wih, nanti kalau mati nanti sakit apa kok? Gitu kan. Dia berpikir bahwa nanti kalau mati kan rata-rata sakit. Jadi sakit apa kira-kira? Lama kok, cepat kok sakitnya. Tetapi saya percaya bahwa untuk yang ini pun semuanya bisa terjawab. Sama seperti kita takut mati, sudah terjawab dalam Yesus ada kebangkitan. Katakan amin. Tetapi kekhawatiran pun sama, saudara. Kenapa kita harus khawatir tentang kematian? Karena Tuhan berkata malah kematian membuat kita langsung bisa berjumpa dengan Tuhan. Saya tanya kepada kita semua, apa salah satu cara yang membuat kita datang kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan langsung? Kematian, saudara. Kematian pintu terutama untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Jadi kita percaya bahwa ini sudah bisa terjawab. Jadi kalau ada yang masih khawatir tentang hal ini, hari ini lihat lagi imanmu benar nggak ke Tuhan. Hari ini
Pengiringanmu kepada Tuhan tepat nggak? Posisimu seperti apa hari ini berhadapan dengan Tuhan? Dan kalau suatu saat, masih lama mungkin, tapi kalau suatu saat engkau berdiri di hadapan Tuhan, bisa nggak engkau, Alkitab seperti dikatakan, engkau berani berdiri di hadapan Tuhan? Orang yang berani berdiri di hadapan Tuhan karena dia persiapan, saudara. Bukan hanya beriman, Tuhan menyediakan hidup yang akan datang, tetapi ada persiapan secara pribadi. Dan saya percaya untuk kekhawatiran jenis ini kita bisa jawab, saudara. Dan kita bisa jawab dengan iman kita. Dan yang berikut, dikatakan bahwa ada hal yang lain lagi, bentuk-bentuk kekhawatiran disebutkan adalah khawatir terhadap hidup dan kehidupan yang harus dijalani setiap hari ini. Dan lebih khusus lagi bicara tentang khawatir tentang hari ini dan yang akan datang ini. Dan saya percaya bahwa paling banyak kekhawatiran kita ini ada berkutat di sini, saudara. Kekhawatiran kita paling banyak itu berkaitan dengan apa yang akan terjadi setelah ibadah ini, sore, malam, besok, lusa, beberapa tahun kemudian. Sampai satu saat saya pernah membaca satu artikel, saudara, tentang ada seorang yang sangat-sangat mapan, sangat-sangat kaya. Dia merasa khawatir luar biasa. Dan satu saat orang tanya, apa yang kau khawatirkan? Sedangkan engkau punya segalanya. Orang bilang berapa keturunan pun aset kamu tidak akan habis. Dan dia menjawab, saudara, saya punya kalkulasi hitung-hitungan saya. Semua aset saya ini hanya bisa digunakan sampai keturunan ke-14, dia bilang. Tetapi ke-15 tidak ada apa-apa lagi. Dia bayangkan bisa ngitung itu sampai keturunan 14 selesai semua dia punya aset. Keturunan ke-15 itu akan melarat. Wah, kita kadang-kadang berpikir ada orang jenis begini ya. Ada juga kekhawatiran yang lain, saudara. Kekhawatiran yang berkata begini. Kalau kita bilang aneh sekali. Jadi dia buat satu rumah. Rumah yang dia buat ini rumah yang betul-betul sangat-sangat ya, bukan hanya mewah, tapi dari segi artnya, seninya, tapi juga dari segi ruangannya bisa diatur, bisa kedap suara, saudara. Jadi kalau dia di dalam rumah, dia bisa nyaman sekali. Makanya kalau satu ruangan dibikin akustiknya bagus, tidak ada gema-gema yang seperti ini. Mungkin kita putar tape itu yang bagus, kedengaran memang asik sekali. Ya mungkin seperti itu, saudara. Sampai suara-suara dari luar juga hampir-hampir tidak kita dengar. Hampir-hampir tidak kita dengar. Tetap ada suara sedikit, tetapi hampir-hampir kita dengar. Tapi satu saat seorang ini benar-benar menjadi khawatir sekali hidupnya. Dan usut punya usut, apa yang dia khawatirkan, saudara? Hal yang sepele sekali, tapi bagi dia benar-benar sangat mengganggu dia. Ternyata tetangganya ini, jadi ini ceritanya kekayaannya jomplang sekali. Ini orang yang susah di sebelahnya. Dia piara ayam yang setiap hari, bukan hari, malamnya itu ayamnya 3 kali berkokok, malamnya. Dan itu memang betul-betul dia berkokok itu pas memang lagi tenang sekali. Jadi ternyata sehebatnya peredam yang dia pakai, tetap ayam berkokok itu dia dengar. Tiba-tiba dia langsung pergi ke samping rumah, dia berkata begini, Pak, tolong diatur dulu ayam ini. Ternyata dia mengganggu sekali tidur saya. Sudah berapa minggu saya tidak tidur karena ayam ini. Yang punya ayam ini berpikir, Pak, dia juga kalau ayam berkokok itu juga kalau paling banyak cuma 3 kali tiap malam. Jadi bagi yang punya ayam ini, ya dia pikir kalau dia berkokok sajalah, saya tidur saja. Tapi bagi satu orang ini, benar-benar dia tidak bisa tidur. Karena apa? Apalagi sudah diberitahu bahwa 3 kali dia berkokok begitu. Akhirnya dia berkata begini, setiap hari dia tunggu kapan dia akan berkokok. Setiap menit, detik dia tunggu, oh ini dia semua berkokok ini. Habis selesai lagi dia tidak tidur, dia tunggu lagi. Berikutnya akan berkokok lagi. Sampai 3 kali dia tiap malam tidak tidur. Makanya dia bilang, saya terganggu sekali dengan ayam ini.
Padahal kalau kita berpikir sudah bawa tidur aja sih. Tapi bagi beberapa orang, untuk hal yang sepele akan sangat mengganggu hidup mereka. Tidak hal yang lain dia tidak khawatirkan. Hal yang sepele bisa dikhawatirkan. Jadi mari kita lihat. Kadang-kadang khawatir ini kita jadi aneh sendiri, saudara. Kita aneh, orang lain juga yang melihat kita aneh, saudara. Makanya saya katakan tadi, kalau kita khawatir ada hal yang aneh-aneh, bayangkan kalau yang khawatir tadi ini orang percaya. Orang langsung geleng kepala, kamu orang percaya, cuma ayam saya tidak bisa bikin kamu tidur. Nah, gimana kamu jadi saksi? Yang mengerti katakan amin, saudara. Saya ini kasih gambaran yang mungkin pengalaman orang, tapi kalau hal-hal yang sederhana, saya tidak sedang mengecilkan kekhawatiranmu, enggak. Tapi kalau saja engkau sadar tentang apa yang kau khawatirkan. Menyangkut 3 hal tadi, identifikasi, saudara. Khawatirmu itu yang mana? Kalau khawatir karena engkau buat kesalahan dan engkau tidak tenang, engkau cemas. Kalau ini membawa engkau kepada pertobatan, pemulihan, saya pikir baik, saudara. Khawatir terhadap kematian. Kalau engkau sungguh-sungguh percaya Yesus, sungguh-sungguh mengikuti jalannya, saya pikir tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan yang berikut ini, kalau sungguh-sungguh engkau sadar bahwa toh apapun yang terjadi ini tetap dalam kendali Tuhan ini, saya percaya bahwa ini pun akan ada solusi, saudara. Katakan amin, saudara. Mari kita lihat akibat kekhawatiran. Akibat kekhawatiran ini, saya kualifikasikan ada beberapa bagian. Bagi jiwa kita, saya berkata bahwa kekhawatiran ini sangat mengganggu dalam jiwa. Kekhawatiran diartikan sebagai kelumpuhan jiwa seseorang. Jadi kalau orang khawatir, bisa diartikan sebagai lumpuh jiwanya, saudara. Bukannya terganggu jiwanya, tapi lumpuh jiwanya. Karena saya katakan tadi, dia membagi pikirannya, mendua hati. Dan bahkan satu saat bisa menarik seluruh pikirannya, perasaannya kepada hal yang buruk, saudara. Dia merasakan kecemasan, kepanikan, ketakutan yang makin hari merasa makin masuk akal, saudara. Ini yang sangat mengganggu. Kalau kita masih lihat ini, saya punya kekhawatiran ini nggak masuk akal. Ini kita akan lewat. Tapi coba kalau kita mulai khawatir, kita pikir makin hari makin masuk akal. Ini mengganggu sekali. Betul tidak? Ada yang pernah merasakan ini? Makin kita pikir kekhawatiran ini makin masuk akal kekhawatiran. Dan ini ternyata tipuan iblis. Makin kita pikir makin masuk akal, dan ketika masuk akal makin menguras seluruh emosi kita. Goalnya sampai situ, saudara. Sampai terpengaruh jiwa kita, pikiran kita terpengaruh, perasaan kita terpengaruh. Jadi bagi jiwa kita ini sangat melumpuhkan, saudara. Jadi bukannya mengganggu, tapi melumpuhkan. Bagi beberapa orang, karena cemas, karena panik, stres. Saya berkata, berapa banyak yang bunuh diri itu karena sebetulnya stres yang sudah memuncak. Dia bisa bunuh diri, saudara. Kita dikagetkan dengan satu berita di Kupang, di Jembatan Liliba, ada yang satu dokter loh. Mahasiswa kedokteran atau dia sudah jadi dokter ya. Itu cuma karena apa? Tidak disetujui sama orang tuanya, pacar dia yang sedang berhubungan dengan dia. Bayangkan pas ditunjukkan fotonya, wih, cantik sekali, saudara. Sudah pendidikan tinggi, meloncat di Jembatan Liliba, saudara. Pendidikan tinggi, kita loh, dokter ini, wah, pasti pikirannya sangat-sangat waras dan sangat-sangat intelek sebetulnya. Karena ambil kuliah dokter itu tidak gampang, saudara. Minimal matematika, fisika, kimianya bagus, saudara. Jadi hitung-hitungannya baik. Jadi kalau kita bilang tidak logis, sangat logis orangnya. Tapi cuma karena itu mau loncat. Tetapi itulah kenyataannya, saudara. Saya tahu bahwa itu sudah mulai dari khawatir, sudah mulai cemas, mulai stres, depresi sudah tingkat tinggi, sudah bunuh diri sudah. Makanya bagi jiwa kita harus berkata berhenti. Jangan khawatir, berhenti setiap kekhawatiran ini. Dan yang berikut, bagi roh kita. Jadi kekhawatiran ini bukannya berpengaruh bagi jiwa, tapi bagi roh. Kekhawatiran itu menghancurkan kehidupan iman. Karena kurang percaya akan pemeliharaan Tuhan.
Makin hari, makin lama, kita makin tidak percaya kepada Tuhan. Jangan buktikan, saudara. Kamu pelihara kamu punya kekhawatiran, kamu makin sadar bahwa Tuhan itu nggak ada. Makin tenggelam dalam kekhawatiran, kamu makin sadar bahwa memang nggak ada yang peduli dengan saya, termasuk Tuhan nggak peduli dengan saya. Jadi ternyata ini sangat-sangat mempengaruhi rohani kita. Karena ini akan menghancurkan kehidupan iman kita. Karena kurang percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Kekhawatiran menghancurkan akhirnya apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Berapa banyak dari kita yang karena khawatir berdoa susah, saudara? Karena bukan malah kita makin mendekat kepada Tuhan. Makin percaya kan makin mendekat. Coba kalau makin tidak percaya, makin menjauh. Malas ibadah, malas doa, malas baca Alkitab, semua malas. Jadi kekhawatiran sangat-sangat merusak karena ini menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang berikut, kekhawatiran ini membuat fokus kita yang seharusnya adalah Tuhan berkata ketika Tuhan membandingkan antara hidupmu dengan makanan, hidupmu dengan pakaian. Tuhan berkata, ada hal yang lebih penting daripada makanan, ada hal yang lebih penting daripada pakaian. Yaitu bagaimana hidup kita harus dijalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup kita harus dijalankan untuk melayani Tuhan, untuk menjalankan visi Tuhan. Ini teralih semua, saudara. Ini akhirnya tidak akan tersentuh, saudara. Berapa banyak orang-orang yang meninggal tanpa berkarya bagi pekerjaan Tuhan? Banyak sekali, saudara. Karena apa? Mereka teralih dari kekhawatiran ini. Jadi kekhawatiran ini mengalihkan destiny beberapa orang. Jangan sampai di antara kita, saudara, karena kekhawatiranmu, kamu terus tinggal dalam kekhawatiran, itu mengalihkan destiny Tuhan dalam hidupmu, saudara. Engkau sama sekali tidak sentuh destiny Tuhan. Makanya Tuhan sangat jelas berkata, jangan khawatir, karena ini bisa menggagalkan destiny Tuhan dalam hidup. Anak-anak muda, kalau engkau terus pelihara kekhawatiran mulai masa mudamu, mungkin engkau tidak akan menggenapi destiny Tuhan yang Tuhan sudah rancang bagi engkau. Kau khawatir, hanya khawatir, masih muda sudah khawatir. Nanti sebentar pacar saya seperti apa kok? Nanti pasangan hidup saya seperti apa kok? Hari-hari terpikir hanya itu, saudara. Bangun tidur terpikir itu, saudara. Habis ada waktu luang sedikit pun terpikir itu, saudara. Mau tidur terpikir itu. Itu mereka bilang kekhawatiranmu bisa diukur dari pedoman itu saja. Apa yang kamu pikirkan waktu bangun pagi dan apa yang kau pikirkan sebelum tidur. Dan apa yang paling banyak terucap di kata-katamu. Pernah nggak ketemu dengan orang-orang hanya mengeluh terus begini? Ekonomi lagi susah sekali. Pernah nggak ketemu sama orang-orang yang semua kata-katanya semua, rekan kerja saya udah baik sekali. Bos saya nih sudah pokoknya bagi saya tidak bagus lagi. Semua dia komplain. Semua hal dia komplain. Nah, ketemu dengan orang-orang begini, memperkatakan terus kekhawatirannya, memperkatakan terus kecemasannya, memperkatakan terus pikiran negatifnya. Dan saya percaya kita banyak berjumpa dengan orang-orang jenis begini. Ini menunjukkan bahwa dia sebenarnya hidup dalam kekhawatiran. Hanya saja kadang-kadang dia tidak mengerti bagaimana cara keluar dari sana. Sehingga kalau engkau belajar hari ini, engkau bisa keluar dari kekhawatiranmu. Tuhan panggil engkau untuk membawa orang lain keluar dari kekhawatirannya. Katakan amin. Bukan hanya engkau berkata, Tuhan terima kasih saya bisa keluar dari ketakutan, kekhawatiran. Berapa banyak orang di luar sana yang kita bisa tolong karena kekhawatiran mereka. Yang sudah mengganggu sampai saya berkata sudah mengganggu sampai roh mereka. Mengganggu hubungan mereka dengan Tuhan. Kalau anak Tuhan mungkin saya harus udah berdoa sendiri saja. Tapi saya berjumpa dengan beberapa orang memang berdoa susah ketika dia khawatirnya luar biasa. Hubungannya dengan Tuhan, akhirnya dia memilih untuk menjauh dari Tuhan. Susah, saudara. Kekhawatiran membunuh dan menghimpit roh kita, saudara. Ada banyak orang-orang karena kekhawatiran mereka, roh mereka betul-betul sudah tidak peka sama sekali. Karena membunuh dan menghimpit rohnya. Jadi berpengaruh bagi jiwa, bagi roh, bagi rohani kita, bagi tubuh kita. Saya katakan tadi, bisa sampai ada orang-orang yang bisa bunuh diri, saudara.
Kekhawatiran juga bisa membuat orang atau memakan kesehatan atau memperpendek umur. Ada satu penelitian berkata orang yang khawatir itu gampang sakit mah. Ada yang suka sakit mah di sini? Ulu hati tatika. Pikirkan lagi. Kamu lagi khawatirkan apa nih? Mungkin ada banyak hal, tapi bilanglah paling banyak itu karena kekhawatiran. Sedikit sudah migrain, sakit kepala, sudah minum obat tetap tidak bisa. Ada orang sakit mah begitu, minum obat tetap. Semua obat sakit mah sudah coba. Obat migrain, semua obat migrain sampai tahan sakit. Mau apa saja disuruh coba, tetap sakit. Karena apa? Penyakitnya dikhawatir, bukan penyakitnya di fisik. Jadi mau obat jenis apapun, mau dokter sehebat apapun, tidak bisa sembuhkan ini. Saya mau jujur, sebelum engkau datang sama Tuhan dan akui kekhawatiranmu dan engkau dipulihkan dari kekhawatiran, tidak ada yang bisa tolong kamu. Mengerti? Katakan amin, saudara. Masih muda, sudah sakit mah ya. Ada banyak saya lihat, asam lambung naik. Pak, asam lambung naik. Kadang-kadang ya sebagai hamba Tuhan sudah berdoa dalam nama Yesus sembuh. Hari itu sepertinya sembuh, besok dia kambuh lagi, saudara. Karena ternyata memang bukan hanya karena mungkin pola makan saja, tapi karena kekhawatiran yang dia sering pendam dan dia sering hidupi, saudara. Jadi kekhawatiran itu mengganggu jiwa, mengganggu di roh, mengganggu di tubuh. Kalau dia sangat mengganggu, berarti kita harus perkatakan hari ini, kekhawatiran itu harus jauh-jauh dari hidup saya. Katakan amin, saudara. Dan yang berikut, tambahannya kalau saya bisa katakan akibatnya adalah bisa merusak kesaksian, saya katakan tadi. Bisa menghabiskan waktu kita. Bayangkan kalau engkau sudah tidak bisa tidur lagi, mikirinnya itu terus. Percakapkan itu terus. Habis waktunya, saudara. Kalau sudah habis waktu, berarti sudah pasti hal-hal yang penting yang Tuhan mau kita hidupi itu akan bisa terpengaruh juga. Dan mari kita lihat bersama-sama, saudara. Kalau kita mau menang terhadap kekhawatiran ini, sebetulnya dasar firman Tuhan kita sudah lihat tadi. Kita tidak perlu khawatir lagi karena apa? Sebetulnya sudah jelas bahwa kita punya Allah yang kita kenal. Sebagai Allah yang melihat kita sebagai pribadi yang sangat berarti bagi dia. Betul tidak? Dia katakan bahwa dia hanya ambil simbol-simbol. Lihat kehidupan sehari-hari. Lihat bunga, lihat rumput. Lihat burung. Ini cuma suruh kita berpikir logis. Ini yang tidak ada artinya, yang lebih berarti dari kamu. Bisa Tuhan pelihara, saudara. Bisa tetap percaya bahwa pasti akan tersedia, saudara. Pasti akan bisa lewati itu. Burung yang akalnya mungkin kalau kita bilang dengan kita, jauh sekali, saudara. Apakah kita pernah lihat burung ataupun ciptaan-ciptaan lain? Misalkan mati karena khawatir, saudara. Sonde. Tetapi itu yang kenyataan yang terjadi. Yang paling banyak manusia, saudara. Apakah karena terlalu banyak menggunakan pikirannya, terlalu mikirin itu semua? Tidak juga, saudara. Tetapi karena kita memelihara, tidak mau berhenti daripada arah yang sudah salah ini, saudara. Mari kita lihat yang berikut. Kita mengerti juga bahwa kita harusnya tidak usah khawatir lagi. Kenapa? Khawatir ini, saudara, Tuhan sudah berkata tidak akan menambah satu hasta pun dalam hidupmu. Tidak akan memberikan kemajuan. Dalam bahasa yang lain, tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Apakah ketika engkau khawatir masalah selesai? Apakah ketika engkau khawatir masalah terselesaikan? Ada titik terangnya? Ada jalan keluarnya? Tidak toh? Tetapi berita baiknya, kalaupun toh engkau tetap khawatir, ada saja yang membuat engkau khawatir, engkau ditetapkan untuk menang terhadap kekhawatiran. Amin. Katakan sama-sama dengan saya ditetapkan Tuhan untuk menang atas kekhawatiran. Sekali lagi dengan saya ditetapkan Tuhan untuk menang terhadap kekhawatiran. Amin. Engkau diberikan kuasa untuk bisa mengatakan stop
Kau berkata berhenti saya dari memiliki arah yang berbeda, dari arah yang salah ini, dari fokus yang salah ini. Sehingga dalam beberapa menit kita akan jawab bagaimana menang atas kekhawatiran. Yang pertama, jelas sekali Tuhan berkata, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-30 tadi, di sini dikatakan bahwa jadi jika demikian Allah mendani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendadani engkau, hai orang yang kurang percaya. Hai orang yang kurang percaya. Karena kamu percaya, karena kamu kurang percaya, Alkitab jelas berkata kurang percaya. Tuhan tidak berkenan dengan kurang percaya. Tuhan mau yang sungguh-sungguh percaya. Saya percaya Pak, tapi kurang. Enggak, berarti sesuai dengan firman. Tuhan bilang apa? Harus sungguh-sungguh percaya. Hanya ketika saya percaya kursi yang diduduki misalkan itu, saya bisa sender, saudara. Karena saya percaya sama Tuhan, saya percayakan seluruhnya. Saya serahkan seluruh apa yang saya khawatirkan itu. Bahkan saya percayakan seluruh hidup saya. Hari ini, hari esok, masa depan saya serahkan kepada Tuhan. Tapi kalau setengah percaya, mau sender kah atau tidak? Mau sender kah atau tidak? Jadi sender pun tapi agak tegang. Karena apa? Kita ada tahan sedikit begini. Karena takut patah ini. Takut patah kursinya, senderan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh percaya, bukan 50% percaya, tapi dikatakan bukan juga 75% percaya, bukan 90%. Tapi karena engkau 100% percaya, engkau sender. Coba semua, coba tes. Kamu sender nggak? Ada yang belum sender, coba sender di kursi. Ada yang takut sender? Kira-kira simulasinya ada yang takut sender? Kenapa kamu sender? Ya, yakin kuat. Ada yang masih kurang yakin kuat? Sudah berminggu-minggu saya datang di sini, saya sender aman, saudara. Tetapi mungkin kalau kita ganti kursi plastik, saudara akan mikir dulu. Kursi beda. Tunggu dulu ini. Bagi beberapa orang akan khawatir. Tapi kalau kita sudah belajar, makanya ini bukan hanya belajar percaya satu kali, tapi kita belajar berproses. Hari ini percaya, besok juga percaya. Hari ini percaya dan mempercayakan kepada Tuhan. Besok juga percaya dan mempercayakan kepada Tuhan. Seperti ini toh. Minggu ini engkau datang, engkau sender. Minggu nanti kalau ada ibadah lagi, engkau datang, engkau sender. Engkau terus buat. Lama kelamaan akan otomatis, saudara. Nggak usah mikir lagi, duduk, pang, langsung ya. Awal-awal masih, memang proses. Masih ukur-ukur dulu. Tapi lama-lama setiap hari engkau, makanya dikatakan kesusahan sehari cukup sehari. Hari ini percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Besok buat lagi enggak? Buat lagi, karena apa? Besok udah kekhawatiran yang lain. Yang salahnya kita bilang bahwa apa? Kesusahan yang besok ini kita bawa semua di sekarang semua. Kita kumpulkan hari ini semua. Itu yang memberatkan, saudara. Makanya kita susah sekali percaya sama Tuhan. Karena apa? Permasalahan yang nanti mati itu kita semua bawa sekarang. Permasalahan yang nanti terjadi 20 tahun lalu, anak muda semua bawa sekarang. Bukan kita tidak persiapkan, kita tidak pikir. Tapi kalau ini mengganggu hidupmu, mengganggu gerakmu, serahkan sama Tuhan. Amin. Siap, saudara? Seperti sekarang kalau yang datang langsung sender begini, dengan Tuhan begitu juga. Untuk masalah ini, sender Tuhan, langsung serahkan sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Besok masalah berat, sama kemarin tuh. Apakah ketika engkau bertambah berat badan, engkau akan takut menyender? Misalkan, enggak tuh. Engkau tahu ini besi ini kuat. Biasa coba ini mantap ini. Mau bertambah berapapun, saya yakin datang sender. Ternyata begitu dengan Tuhan juga begitu. Jadi hari ini latih ya. Hari ini percaya, berserah kepada Tuhan. Besok bahkan sebentar kalau kamu ada khawatir, datang berserah kepada Tuhan. Datang serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dan saya percaya ini akan sangat membangun imanmu. Katakan amin. Tetapi ini tidak akan membangun kalau begini. Hari ini khawatir, cari Pak Pendeta. Pak Pendeta, doain saya dulu.
Sebentar, Pak, Sony membangun. Benar saya berkata bahwa datang kepada Tuhan, serahkan sendiri sama Tuhan. Kecuali saya berkata engkau belum orang percaya. Silakan. Tapi di tempat ini semua datang kepada Tuhan. Amin. Bayangkan berapa kali kamu harus bertemu dengan pendeta, dengan orang yang engkau berkata engkau, yang sering mendoakan engkau. Khawatir sedikit, telepon lagi. Khawatir sedikit, cari lagi. Kita langsung cari Tuhan toh. Katakan amin. Lebih gampang langsung. Dimanapun Tuhan, saya serahkan hidup saya percaya kepada engkau. Saya serahkan khawatir saya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, saudara. Sudah tidak standby. Masih. Ada bermasalah? Oke. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang apa? Sama-sama katakan ayat ini. 2, 3 mulai. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Memang ayat ini tidak sedang membuat kita pasif, saudara. Tidak sedang membuat kita bahwa kita tidak usah lakukan perencanaan, tidak usah lakukan sesuatu. Salah, saudara. Salah kita memahami ayat-ayat yang tadi juga kalau kita memiliki pemahaman itu. Tetapi ini berbicara tentang kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan ini bagi Tuhan ini baik sekali, saudara. Ada orang berkata, kamu kan sudah dewasa, kamu kan selesaikan sendiri. Oh, konteksnya lain, saudara. Bicara tentang kita harus usahakan sendiri, ada hal-hal yang lain. Tapi kalau bicara tentang kita sangat-sangat bersandar kepada Tuhan hidup kita. Baik engkau yang misalkan ada masalah dalam hidupmu, engkau juga berkata bahwa engkau tidak ada hal-hal yang sangat-sangat urgent. Kehidupan bersandar kepada pemeliharaan Tuhan ini sangat penting sekali. Karena saya tahu doktrin yang paling penting juga di dalam Alkitab adalah doktrin tentang pemeliharaan, pemeliharaan providensial, pemeliharaan Allah. Siapa percaya bahwa semua sejarah dunia ini lagi mengarah kepada penggenapan kehendak Tuhan? Semua sejarah ini berada dalam kendali Tuhan. Amin ya. Berarti memang betul mempercayakan hidup kepada Tuhan, bahkan untuk masa depan kita harus, saudara. Karena Tuhan yang pegang kendali semuanya. Dan semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi adalah keharusan untuk kita menyerahkan hidup kita, khawatir kita kepada Tuhan. Jadi ini bukan tidak bertanggung jawab. Ini hidup yang sangat-sangat ideal menurut firman Tuhan. Tetapi kita perlu, saya katakan tadi, identifikasi. Apa masalahmu dulu? Apakah masalah tentang masa depanmu? Hari yang depan ini yang belum ada wujudnya tapi engkau sudah khawatirkan? Atau hal-hal yang lain? Jadi kita identifikasi seperti saya katakan tadi. Dan kita serahkan. Dan dalam Filipi pasal 4 ayat 6-7 hal yang sama juga disebutkan bahwa serahkan khawatirmu. Kalau engkau khawatir, Tuhan bilang doa dengan permohonan, dengan ucapan syukur. Kenapa disebutkan doa dengan permohonan? Doa kita serahkan, doa kita bermohon kepada Tuhan, berikan kekuatan kepada kita. Sini katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa? Doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kenapa dikatakan harus dengan ucapan syukur? Ucapan syukur ini berbicara tentang bahwa karena kita tahu bahwa Tuhan sangat-sangat sempurna dalam semua rencananya bagi kita. Amin. Jadi ketika kita sudah berdoa, kita bersyukur sudah. Karena kita juga tahu bahwa Tuhan sudah dan akan terus memperhatikan kita, memelihara kita, melindungi kita, menjaga kita. Berapa banyak dari kita karena khawatir terus, karena apa? Ya tidak betul-betul datang kepada Tuhan dengan doa, saya katakan tadi. Tidak langsung datang laporan, kumpul-kumpul, tumpuk banyak-banyak baru datang kepada Tuhan. Wah, susah saudara. Apapun yang menjadi kekhawatiranmu sekecil apapun, langsung datang dan bawa kepada Tuhan. Amin. Dan yang berikut, serahkan dirimu kepada pemeliharaan Tuhan.
Nah ini saya katakan tadi bahwa ini hal yang sangat Tuhan senang bagi kita, saudara. Saudara percaya betul. Saudara mempercayakan pemeliharaan Tuhan yang terjadi dalam hidupan saudara. Saudara tidak bisa mengendalikan hidupmu. Hanya pemeliharaan Tuhan yang bisa, saudara. Untuk anak cucumu, engkau juga tidak bisa. Sehebat apapun engkau mempersiapkan. Kita harus mempersiapkan. Tapi sehebat apapun, engkau hanya bisa tenang kalau engkau berserah kepada pemeliharaan Tuhan. Amin. Apapun yang kau kerjakan, mau bicara tentang bisnismu, hanya bisa dikerjakan dengan sukacita kalau engkau berserah kepada pemeliharaan Tuhan. Berserah kepada kehebatanmu, kepada situasi, engkau pasti tidak akan tenang. Jadi mempercayai kemampuan dan kesanggupan Allah untuk memenuhi kebutuhan kita. Ini hal yang Tuhan suka bagi kita. Kita percaya kepada apa? Tuhan itu tidak akan pernah jauh. Tuhan tidak pernah tidak memperhatikan hidup kita. Dia katakan tadi, burung saja, dikatakan juga bunga aja, rumput aja, tetap Tuhan perhatikan, saudara. Jadi kita harus tetap punya iman seperti ini. Kita punya iman terhadap kasih Tuhan. Kita punya iman bahwa kasih Tuhan itu tidak akan pernah jauh dari kita. Kita punya iman terhadap hikmat Tuhan. Dia tidak pernah tidak peduli, tapi juga dia tidak pernah tidak melihat kita, saudara. Dan kita juga percaya kepada kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan tidak akan pernah tidak bisa melakukan sesuatu bagi kita, saudara. Dan selanjutnya, mari kita lihat, setelah kita menyerahkan, untuk kita menang yang kedua adalah, kita berkata di dalam ayat yang ke-33, mari kita lihat. Ayat yang ketiga, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di dalam ayat 33 ini ada dua hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama adalah fokus kepada kerajaan Allah. Yang pertama kita harus lihat seperti atau apa posisi rohani kita. Seperti apa posisi kita? Apakah Tuhan yang memerintah atas hidup kita? Apakah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita? Apakah Tuhan yang kita ikuti dalam hidup kita? Jadi ini sangat penting. Ternyata fokus kepada bagaimana Tuhan memerintah dulu atas hidup kita. Ada posisi rohani yang kita capai, saudara. Saya melihat ini sebagai suatu hal seperti yang dibicarakan oleh seorang Daud, saudara. Daud pernah berbicara tentang bagaimana hidupnya ini dibawa seperti menaiki gunung, saudara. Saudara tahu, ketika dia katakan bahwa dia seperti menaiki gunung, waktu dia lebih dekat dengan Tuhan atau dia mencari Tuhan, dia seperti naik ke gunung Tuhan. Ternyata ini ilustrasi sangat baik sekali. Semakin engkau naik ke gunung Tuhan, semakin ternyata engkau level rohanimu diangkat sama Tuhan, sehingga untuk yang begini-begini ini tidak lagi engkau perlu khawatirkan. Ini tidak akan bisa mempengaruhi hal-hal di bawah-bawah begini, tidak akan bisa mempengaruhi hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Semakin engkau dekat dengan Tuhan, semakin level rohanimu diangkat oleh Tuhan, semakin engkau taat sama Tuhan, semakin hidupmu diatur oleh Tuhan, semakin hidupmu dipimpin oleh Tuhan, Tuhan berotoritas atas hidupmu. Ternyata level rohani kita sekali-sekali kita lagi diangkat sama Tuhan, seperti dibawa lagi naik ke gunung Tuhan. Dan waktu kita naik ke gunung Tuhan ini, hidup kita makin naik dong. Dan segala macam yang lain ini tidak akan lagi mempengaruhi kita, dan tidak akan lagi menjadi ada hal yang membuat kita khawatir. Karena apa? Kekhawatiran itu ada di level bawah sini. Kamu diangkat Tuhan naik. Yang mengerti katakan amin. Jadi kita bukan hanya akan berkutat bagaimana menyerahkan masalah saya, menyerahkan kekhawatiran saya, tapi kita harus fokus kepada bagaimana menaikkan level iman kita, bagaimana kita mendekat kepada Tuhan supaya status posisi rohani kita naik. Sehingga apa? Yang ini tidak akan mengganggu kita. Banyak orang hanya terus terputar-putar, ya udah saya serahkan sama Tuhan, saya serahkan sama Tuhan. Tetapi tanpa engkau serahkan dirimu sama Tuhan, Tuhan berkuasa atas hidupmu, Tuhan memimpin hidupmu, engkau akan tetap ada di posisi ini, saudara, di bawah ini. Tapi ketika engkau berada dalam otoritas Tuhan, itu yang terfokus kepada kerajaan Tuhan, engkau seperti bawa naik oleh Tuhan level imanmu, sehingga masalah-masalah yang ada tidak lagi mempengaruhi engkau, tidak lagi membuat engkau khawatir, tidak akan mengganggu engkau. Berapa banyak yang ingin
level atau posisi rohaninya dinaikkan sama Tuhan. Amin. Siap berada dalam otoritas Tuhan, amin. Siap diatur oleh Tuhan hidupmu. Karena ini akan menaikkan levelmu. Jadi di sini disebutkan bahwa kita harus mulai menempatkan Allah sebagai yang pertama dan terutama, yang merelakan Dia memerintah atas hidup kita. Ini seperti membangun posisi rohani. Dan yang berikut, bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan sampai Anda mengenalnya, mengenal firman-Nya, lewat firman-Nya. Jadi saya percaya bahwa ini sudah disinggung juga di ayat sebelumnya, dikatakan bahwa semua ini dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Katakan mengenal Allah. Jadi kekhawatiran itu ada di posisi orang-orang tidak mengenal Allah. Kalau kamu mengenal Allah, posisi rohanimu tidak ada dalam posisi kekhawatiran itu. Kamu dinaikkan, kamu dikeluarkan dari posisi itu, saudara. Wih, luar biasa. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan bagi kita kemenangan total terhadap kekhawatiran. Karena kita bukan hanya menyerahkan kekhawatiran kita, tapi kita menaikkan posisi rohani kita. Kita menaikkan pengenalan kita akan Tuhan. Jadi pengenalan kita akan Tuhan ini yang sepertinya membawa kita kepada dunia yang berbeda, saudara. Karena kita mengenal kasih Tuhan, saya katakan tadi, mengenal hikmat Tuhan, mengenal kuasa Tuhan, kita akan bisa seperti ada di dunia yang berbeda, saudara. Walaupun masih dalam dunia, masih dalam masalah yang sama, tetapi dalam situasi hati yang sangat-sangat berbeda. Yang percaya katakan amin, saudara. Dan ini perlu dibangun. Saudara pikir naik gunung enak? Ada yang bilang naik gunung enak? Naik gunung capek. Wah, saya pernah naik gunung yang sampai di atas ini. Tetapi memang kalau sudah di gunung terbayar semua, kita punya usaha. Saya katakan tadi itu. Tapi waktu pertama proses, habis air, habis makanan. Tapi saya bilang kalau mau pulang ini rugi. Jalan terus. Kaki nggak enak semua. Badan capek semua. Jadi jangan saudara berkata membangun itu gampang. Membangun hubungan, membangun untuk bagaimana mengenal Tuhan itu, wah saudara harus berjuang untuk bagaimana memilih untuk tetap baca Alkitab daripada yang lain. Itu nggak gampang, tapi itu harus dibangun. Dan selanjutnya, kita bukan hanya fokus kepada kerajaan Tuhan, tetapi kita juga fokus kepada kebenaran, saudara. Alkitab berkata tadi, tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lakukan kehendak Allah bagi kita. Fokus kepada bagian apa yang menjadi tanggung jawab kita, saudara. Makanya saya katakan tadi tidak membuat kita tidak merencanakan, harus merencanakan. Ada kerja keras, perjuangan di situ. Ada karakter-karakter baik yang kita harus bangun di situ. Kita juga tidak menjadi orang yang akhirnya berharap kepada pemeliharaan Tuhan dan kita tidak lakukan sesuatu. Ya, kita tetap dalam kebenaran, tetap dalam melakukan kehendak Tuhan. Dan yang berikut, lakukan bukan hanya apa yang menjadi tanggung jawab kita, tetapi lakukan apa yang bernilai kekal. Hal-hal yang bernilai kekal di sini sebutkan bahwa fokus kepada janji Tuhan tentang masa depan. Anak muda suka sekali dengan ayat ini. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Mari kita baca ayat ini, saudara. Fokus kepada kebenaran ini bicara tentang fokus kepada firman Tuhan yang bernilai kekal. Yeremia 29 ayat 11. Mari kita baca sama-sama, 2, 3 mulai. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Titus 2 ayat 13. Perjanjian lama, perjanjian baru. Titus 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi kita percaya bahwa Tuhan sudah sediakan masa depan yang penuh harapan. Dan penuh harapan itu memang akan digenapi oleh kedatangan Tuhan. Tetapi saya percaya inilah yang bisa kita pegang.
Bumi boleh bergoncang, ekonomi boleh bergoncang, tapi kalau saudara punya pegangan ini, saudara punya pegangan kebenaran firman Tuhan, saya percaya kita akan memiliki pegangan yang kuat. Kita bukan hanya dinaikkan level kita. Makanya seorang Daud pernah berkata bahwa dia menganggap Tuhan itu sebagai gunung batu. Ternyata kebenaran itu membuat kita makin kuat. Kalau tadi kebenaran, kerajaan Tuhan menaikkan level kita sehingga kita tidak tersentuh dengan yang tadi kekhawatiran. Ternyata kebenaran, hidup dalam kebenaran tadi, hidup dalam tanggung jawab yang kita kerjakan, fokus lakukan apa yang membuat kita memiliki iman yang kuat, iman yang murni, dan fokus untuk kita dirubah karakter kita semakin hari semakin serupa Kristus. Ternyata itu bicara tentang kita membuat kehidupan kita makin hari makin kuat. Dan kalau makin hari makin kuat hidupmu, saya percaya kekhawatiran apapun tidak akan bisa mengalahkan kamu. Katakan amin. Jadi ingat 3 hal ini. Serahkan, fokus kepada kerajaan Tuhan, fokus bagaimana rohanimu dinaikkan, statusmu, posisi rohanimu, dan fokus kepada melakukan kehendak Tuhan, kebenaran, sehingga engkau makin hari makin kuat. Jadi benar Alkitab berkata bahwa firman ini makin hari membuat kita makin kuat. Baca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan akan bisa membuat kita makin kuat. Dan saya tambahkan lagi, ketika saudara mengalami kekhawatiran, saudara sudah menang terhadap kekhawatiran itu, bagilah kepada orang lain, bangunlah orang lain, lepaskan orang lain dari kekhawatiran. Saya percaya inilah satu-satu fokus untuk menaikkan level kita dan menguatkan rohani kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.